Perkenalkan, nama saya M. Farhan Robiansyah dengan NPM 0551250001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Raihan Fadilah dengan NPM 0551250026. Perkenalkan, nama saya Alfred Marsauli dengan NPM 0551250022. Perkenalkan, nama saya Syaruf Nufrizal dengan NPM 0551250110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Farhan Bauhas dengan NPM 0551250005. Nama Sahabil Azhari, NPM 0551240062. Di sini saya akan menjelaskan tentang fosil. Apa sih itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa jejak atau bekas makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, atau manusia dari zaman purba yang telah membatu. Umur fosil itu bisa berusia ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Gimana sih proses agar bisa menjadi fosil? Prosesnya itu terbentuk karena terkubur sedimen seperti lumpur atau pasir dan mengalami proses kimiawi sehingga mengeras seperti batu. Bentuknya itu bisa berupa tulang, gigi, cangkang, daun, atau jejak kaki. Fungsinya bisa menjadi bukti sejarah untuk mempelajari kehidupan di bumi pada masa lampau. Jadi kali ini kita akan membahas tentang syarat terbentuknya fosil. Tidak semua makhluk hidup dapat menjadi fosil. Ada beberapa syarat agar proses fosilasi dapat terjadi, yaitu yang pertama memiliki bagian tubuh keras seperti tulang, cangkang, atau gigi agar bisa lebih mudah untuk diawetkan. Nah, cepat tertimbun sedimen seperti pasir atau lumpur untuk mencegah pembusukan oleh udara dan organisme lain. Terhindar dari gangguan seperti aktivitas manusia, hewan, atau erosi yang dapat merusak sisa organisme. Lingkungan yang mendukung, misalnya daerah perairan, laut, danau, sungai, yang memungkinkan pengendapan berlangsung cepat. Waktu yang sangat lama, karena proses pembukaan fosil bisa memakan waktu, bisa dihitung sampai jutaan tahun. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fosil, mold, dan cast. Fosil, mold, dan cast ini merupakan salah satu jenis fosil yang terbentuk melalui proses pelarutan bagian asli organisme. Prosesnya itu dimulai ketika organisme yang misalnya cangkang atau tulang itu tertimbun oleh sedimen atau kayak seperti pasir atau lumpur. Nah, seiring waktu, bagian keras organisme tersebut dapat larut oleh proses kimia sehingga meninggalkan rongga atau cetakan di dalam batuan. Nah, cetakan yang terbentuk ini disebut mold. Mold ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu external mold yang merekam bagian luar, seperti namanya external mold yang merekam bagian luar organisme, dan internal mold seperti namanya, yaitu yang merekam bagian dalam atau yang mencetak bagian dalam. Jika rongga atau mold tersebut terisi oleh mineral lain seperti kalsit atau silika, maka akan terbentuk cast. Cast ini merupakan replika atau dari bentuk asli organisme, meskipun material penyusunnya sudah berbeda. Jadi, perbedaan utama antara mold dan cast adalah mold merupakan cetakan kosong, sedangkan cast adalah isian dari cetakan tersebut. Contoh gampangnya itu seperti cetakan puding ketika kita membuat puding. Si cetakannya itu adalah mold, dan isian dari pudingnya itu, si pudingnya sendiri, itu adalah cast. Nah, fosil, mold, dan cast ini itu sangat penting dalam paleontologi karena dapat memberikan informasi bagi kita mengenai bentuk dan struktur organisme masa lalu, meskipun bagian aslinya sudah tidak ada. Menjelaskan tentang proses terbentuknya mold. Di sini mold itu terbentuk ketika organisme mati dan tertimbun oleh sedimen. Seiring waktu tubuhnya membusuk atau larut sehingga meninggalkan rongga terbentuk tubuhnya di dalam batuan. Rongga inilah yang disebut mold atau cetakan. Jadi mold itu ibaratnya contoh ada kerang nih. Kerangnya terkubur di dasar laut,
terus lama-lama ini ditutup oleh batuan-batuan ini sekitarnya dan atau bisa disebut batuan sedimen. Nah, lama-lama kan nih mold yang di dalam itu cangkang yang dalam itu lama-lama larut atau mengalami proses pembusukan dan akhirnya dia hilang dan terjadilah mold atau cetakan. Kes terbentuk ketika rongga mold yang sudah ada terisi oleh mineral atau sedimen. Seiring berjalannya waktu, mineral tersebut mengeras dan membentuk replika dari organisme aslinya. Kes yaitu fosil yang berbentuk padat dan menyerupai bentuk makhluk hidup yang aslinya. Syarat-syarat terbentuknya kes yaitu memiliki bagian tubuh yang keras, penguburan yang cepat, media sedimen yang tepat, proses pelarutan, dan pengisian rongga-rongga. Jadi, kesimpulan dari materi mold and gas ini adalah fosil merupakan bukti kehidupan masa lampau yang terbentuk melalui proses geologi dalam waktu yang sangat lama. Salah satu jenisnya adalah fosil cetakan atau mold dan hasil isian yang disebut gas. Mold adalah cetakan atau rongga yang terbentuk dari sisa organisme. Gas adalah hasil pengisian rongga mold oleh mineral atau sedimen. Keduanya membantu para ilmuwan memahami bentuk dan kehidupan organisme masa purba. Fosil sangat penting dalam ilmu geologi karena menjadi bukti sejarah kehidupan di bumi, membantu menentukan umur lapisan batuan, dan menjelaskan proses evolusi makhluk hidup.